Indonesia darurat narkoba. Banyak oknum terlibat narkoba ini. Baik sebagai pengguna maupun pengedar. Ini kalau pemerintah benar-benar mau memberantas narkoba, mestinya ada kebijakan-kebijakan yang bisa membuat orang-orang itu benar-benar berhenti narkoba. Contoh aja nih ya, contoh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah Indonesia darurat narkoba. Indonesia pandemi narkoba. Narkoba udah di segala lini. Nih sekarang ada berita begini. 2 oknum TNI di Pontianak jadi tersangka kasus sabu 20 kg. Wow. Ini jadi sebenarnya sekarang ini lagi pandemi narkoba. Itu Menteri Kesehatan, pemerintah, ayolah perangi benar-benar narkoba nih. Iya, malah merangi yang lain-lain. Orang disuruh wajib, kita bahas ini dulu deh. Ini udah sampai ke oknum TNI, 20 kg guys. 2 oknum anggota TNI berinisial T dan AM di Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar, ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan 20 kg narkotika jenis sabu. Keduanya kini masih diperiksa dan didalami oleh Pomda 12 Tanjung Pura. Sudah sebagai tersangka sejak kemarin, ujar Kapendam 12 Tanjung Pura Kolonel Infanteri Ade Rizal Muharram. Dilansir Detik Sosial Rabu 8 Februari 2023. Jarang-jarang kita dengar narkoba ini di TNI ya, jarang. Ini udah masuk di TNI loh. Udah masuk di TNI. Kalau di oknum-oknum polisi udah banyak banget. Oknum-oknum ASN banyak banget. Rakyat apalagi. Ini darurat narkoba udah. Ini jangan darurat copet. Ini narkoba lebih bahaya daripada itu. Tapi pemerintah malah bingung. Menkesnya malah bingung sama yang itu. Virus itu malah booster. Inilah darurat narkoba ini. Coba tuh semua pegawai itu 2 hari sekali tes urin. Semua rakyat mau berangkat kemana-mana cek urin. Begitu supaya itu peredaran narkoba benar-benar ditekan gitu. Ade tidak menjelaskan lebih lanjut terkait proses penyidikan kedua oknum TNI tersebut. Meski demikian dia menyebut ada potensi ditetapkannya tersangka baru dalam kasus tersebut. Nah iya, 20 kg Pak, banyak itu.
Banyak. Kalau 20 kilogram itu gua rasa, waduh. Wih. Itu wadah. Impor itu. Kalau dari luar impor. Belum selesai. Penyidik masih tertutup, lagi mengembangkan kemungkinan ada tersangka lainnya terangnya. Ya kalau lihat dari jumlah barang bukti yang sampai 20 kilogram Pak, ya itu maaf Pak, itu jelas nggak mungkin 2 orang itu aja. Pasti itu ada yang bos besarnya lagi itu. Belum selesai. Ya, penyidik masih tertutup lagi mengembangkan kemungkinan ada tersangka lainnya. Terangnya. Menurut adik, ada warga sipil yang ikut terlibat atas kasus kepemilikan 20 kg sabu itu. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan kedua tersangka. Pengakuan kedua oknum, ada warga sipil ikut terlibat, ujar adik. Ya, ini berita selanjutnya ini di Detik juga ya, masih di Detik. Jadi polisi membongkar kasus 20 kg sabu di Pontianak, Kalimantan Barat. Ironisnya 20 kg sabu itu dibawa oleh 2 oknum anggota TNI berinisial AM dan T. Kedua oknum anggota TNI tersebut diringkus di wilayah Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Minggu 5 Februari 2023. Keduanya telah diserahkan ke polisi militer. Soal itu sudah kami serahkan ke Pomdam, ujar Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Raden Petit Wijaya saat dihubungi Detikcom Senin 6 Februari 2023. Oh, udah diserahkan. Jadi yang nangkap polisi diserahkan di polisi militer ya. Begitu ya. Raden enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait penangkapan 2 oknum anggota TNI tersebut. Menurutnya pihak TNI kini lebih berwenang memberikan penjelasan karena kasus ini telah diserahkan ke polisi militer. Jadi nanti tindak lanjutnya nanti bisa ke penerangan Kodam ya, karena masalah ini sudah kita serahkan ke sana. Jadi untuk lebih eloknya tanyakan perkembangannya di sana katanya. Ya, jadi sama Polda Kalbar udah diserahkan ke militer, TNI ya, ke polisi militer. Lihat ini darurat narkoba nih, udah sampai ke TNI. Kapendam 12 Tanjung Pura Kolonel Infanteri Ade Rizal Muharram membenarkan 2 anggotanya ditangkap terkait kasus narkoba. Dia mengatakan keduanya telah menjalani pemeriksaan. Saat ini yang bersangkutan sudah diperiksa oleh Pomdam kita 12 Tanjung Pura, ujar Kapendam 12 Tanjung Pura Kolonel Infanteri Ade Rizal Muharram kepada Detikcom Senin 6 Februari. Namun Ade mengaku belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan terhadap kedua anggota TNI tersebut. Dia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji lab narkotika yang dibawa oleh T dan AM. Untuk barang bukti semuanya saat ini sedang diproses di Ditreskoba Polda Kalbar untuk uji lab. Jelasnya, Ade menambahkan pihaknya belum bisa memastikan 2 oknum anggota TNI tersebut membawa sabu atau bukan. Dia berdalih saat ini masih dilakukan uji lab. Terkait jenisnya kita belum monitor. Terkait hasilnya masih ada di Polda. Apakah sabu atau lain? Belum monitor. Sekarang lagi diuji di lab Polda Kalbar. Tegasnya. Oke. Jadi, ya guys ya. Ini sampai kesimpulan aja. Indonesia darurat narkoba. Indonesia darurat narkoba. Banyak oknum terlibat narkoba ini. Baik sebagai pengguna maupun pengedar. Ini kalau pemerintah benar-benar mau memberantas narkoba. Mestinya ada kebijakan-kebijakan yang bisa membuat orang-orang itu benar-benar berhenti narkoba. Contoh aja nih ya. Contoh. Mau kemana-mana tes urin. Kan tes urin lebih murah itu. Daripada PCR. Kenapa nggak tes urin? Ayo. Daripada wajib yang lain-lain. Itu virus-virus itu yang katanya pandemi. Ini lebih bahaya, Pak. Ini jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Apalagi kalau oknum-oknumnya itu pejabatnya ada, ASN-nya ada, polisinya ada, TNI-nya ada. Banyak oknum-oknumnya ini. Masyarakat sipilnya ada. Berbagai macam profesi ada. Ini udah darurat banget sudah. Dan ini kalau udah sampai TNI ini jarang loh guys. Jarang.
terungkap seperti ini. Dan ini jumlahnya sangat besar. Jumlahnya sangat-sangat besar, 20 kg ini. Jarang-jarang, ayo kita kapan dengar anggota TNI? Jarang, jarang. Ada ya, tapi jarang gitu. Dan ini udah darurat banget. Mudah-mudahan ini jadi perhatian buat semuanya. Nih buat Menteri Kesehatan nih. Habis gini kita bahas Menteri Kesehatan nih. Iya, katanya demi kesehatan. Ini Pak merusak kesehatan ini. Ini merusak kesehatan fisik, kesehatan mental. Jangan malah ngurusin yang lain. Yang lebih urgent kagak. Ini jauh lebih urgent Pak. Jauh lebih urgent daripada yang lain kalau gue lihat. Ayo, berapa banyak korban gara-gara ini? Gara-gara narkoba. Ya Allah, bangsa gue mudah-mudahan ya Allah bersih deh ya. Dan ini oknum-oknumnya udah sampai di TNI. Udah ya guys, gitu aja beritanya. Ya, Indonesia darurat narkoba. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, berantas narkoba lah. Berantas narkoba. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.